Saya membaca di berita ya, MK, Mahkamah Konstitusi, akhirnya membuat pernyataan ya, membuat pernyataan agar supaya pemerintah dan DPR patuh ya terhadap putusan MK dan ya wajib melaksanakan putusan MK. Karena menurut MK sesuai dengan aturan ya di negara ini, putusan MK itu final dan mengikat sehingga pemerintah dan DPR wajib melaksanakan. Masalahnya adalah pemerintah dan DPR sampai hari ini masih juga bingung bagaimana mau menerapkan putusan MK yang secara ya teks maupun pelaksanaannya itu sudah secara telanjang itu melanggar konstitusi kita, melanggar Undang-Undang Dasar 45 ya, di mana putusan MK itu ya adalah membagi pemilu itu menjadi dua. Pemilu untuk presiden, wakil presiden, pemilu DPD, dan pemilu legislatif DPR RI itu masuk pada pemilu kloter pertama ya, artinya pemilu nasional. Lalu kedua, ada namanya pemilu yang kedua pemilu lokal gitu kan, di mana pemilu itu adalah pemilu legislatif DPRD provinsi dan kabupaten kota. Lalu di situ ada pilkada gitu. Jadi dibagi dua pemilunya. Nah, secara teks ya, teks kita bicara teks. Di Undang-Undang Dasar 45 jelas ya menyatakan bahwa pemilu itu hanya dilaksanakan 5 tahun dalam sekali. Jelas itu kan putusan MK jelas secara teks ya itu bertentangan. Makanya DPR dan pemerintah tentu bingung. Ini mau merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang sudah jelas-jelas kalau mereka lakukan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Dan ini kan pemerintah dan DPR dalam membuat undang-undang, menyusun undang-undang maupun merevisi undang-undang itu selalu mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 ya. Jangan sampai undang-undang ini bertentangan. Nah, MK ya, fungsi MK itu ya sebagai lembaga yang menjaga kemurnian dari yang menjaga kemurnian dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Di mana Mahkamah Konstitusi ini diberikan kewenangan untuk agar supaya undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah ini ya jangan sampai melanggar konstitusi, sehingga MK diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa pasal di dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, yang menjadi kebingungan adalah MK itu membuat putusan ya yang secara teks ya, secara telanjang itu melanggar Undang-Undang Dasar 45, sehingga MK sebagai gitu kan, yang harusnya sebagai lembaga yang menjaga agar supaya undang-undang itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45, ini malah membuat putusan yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 gitu ya kan. Secara telanjang kan saya sudah bilang tadi, Undang-Undang Dasar 45 ya menyatakan pemilu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. MK membuat putusan bahwa membuat putusan bahwa pemilu itu dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun.
Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 menyatakan pemilu dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun, MK membuat putusan pemilu itu dilaksanakan 2 kali dalam 5 tahun, gitu. Nah itu kan tentu sudah secara teks jelas ya bertentangan dengan konstitusi kita. Makanya kenapa DPR dan pemerintah sampai detik ini masih kebingungan, gitu kan? Kebingungan ini mau gimana gitu. Nah, selanjutnya kebingungan pemerintah dan DPR itu adalah putusan MK yang sekarang ini pemilu dibagi menjadi 2 itu bertentangan dengan putusan MK sebelumnya, gitu. Putusan MK sebelumnya, pemilu itu tidak boleh dibagi menjadi 2. Pemilu itu harus dilaksanakan sekali dalam 5 tahun berdasarkan atau sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, makanya MK membuat putusan itu tidak boleh pemilu 2 kali. Uniknya, ya, pemilu saat ini, putusan MK saat ini itu menyatakan bahwa pemilu ini bisa dijadikan 2. Artinya, selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, putusan MK saat ini pun bertentangan dengan putusan MK sebelumnya, ya. Lalu putusan MK, ya, yang menggabungkan pemilu dan pilkada, ya, itu pun selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan juga dengan putusan MK sebelumnya, ya. Putusan MK sebelumnya, ya, menyatakan bahwa pilkada itu tidak boleh gabung dengan pemilu, ya, karena beda rezim dan itu bertentangan, ya, dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi putusan MK saat itu, ya, itu menyatakan seperti itu. Nah, putusan MK saat ini menyatakan pemilu dan pilkada itu bisa disatukan, gitu. Nah, makanya pada video sebelumnya saya, ya, memberikan usul kepada pemerintah, ya, dan DPR agar supaya tidak bingung dalam menyusun, ya, menyusun atau merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, maka DPR dan pemerintah itu meminta fatwa MK. Jadi pemerintah dan DPR datang ke MK untuk meminta fatwa MK. Bagaimana caranya kami mau menyusun revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada yang tidak melanggar konstitusi. Jadi pemerintah dan DPR kembalikan lagi ke MK, bagaimana, ya, caranya. Lalu pemerintah dan DPR juga meminta fatwa MK. Bagaimana supaya putusan revisi Undang-Undang Pemilu ini dan revisi Undang-Undang Pemilu ini tidak bertentangan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan pemilu tidak boleh dibagi menjadi 2. Pemilu hanya boleh sekali dalam 5 tahun. Lalu pemerintah dan DPR juga meminta fatwa MK. Bagaimana kami mau merevisi Undang-Undang Pilkada yang tidak bertentangan dengan putusan MK sebelumnya, di mana putusan MK sebelumnya menyatakan bahwa pemilu itu tidak boleh digabungkan dengan pilkada karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu apa yang saya sampaikan di video sebelumnya agar supaya pemerintah tidak dalam posisi kebingungan, ya. Nah, apalagi saat ini MK sudah mendesak, ya, agar supaya
pemerintah dan DPR untuk melaksanakan putusannya. Ya, MK, DPR dan pemerintah ini kan dalam merevisi undang-undang, dalam membuat undang-undang, itu selalu ya cara kerjanya selalu melihat agar bagaimana pasal-pasal yang mereka buat itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Mengacunya kan selalu pada Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana dalam menyusun undang-undang ini tidak melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau sampai ternyata pemerintah harus melaksanakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tentu pemerintah dan DPR kebingungan mau bagaimana gitu kan. Nah, itulah saya bilang coba minta fatwa ke MK. Lalu usulan saya pada video sebelumnya adalah pemerintah dan DPR untuk segera merevisi Undang-Undang MK. Revisi Undang-Undang MK untuk mengembalikan fungsi Mahkamah Konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 ya, di mana fungsi MK adalah sebagai penjaga konstitusi, penjaga Undang-Undang Dasar 45, di mana MK akan menilai undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak ya. Jadi itulah fungsi MK, makanya pemerintah dan DPR segera mengubah atau merevisi Undang-Undang MK agar supaya kewenangan MK tidak kebablasan ya, karena MK saat ini adalah MK yang superpower, MK yang bukan hanya sebagai lembaga yudikatif ya, tapi MK sekarang ini sudah merambah menjadi lembaga eksekutif dan menjadi lembaga legislatif. Jadi kalau mau lihat video lengkapnya ya bisa di sini ya. Nih, ini video lengkapnya saya jelaskan panjang lebar. Ya, setelah usulan saya ya di video tadi, saya mau mengusulkan usulan tambahan ya, karena melihat MK ya saat ini sudah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melaksanakan ya revisi Undang-Undang Pemilu dan revisi Undang-Undang Pilkada sesuai dengan putusan MK ya. Dan memang faktanya saat ini pemerintah sendiri pun dan DPR ya itu masih dalam posisi yang bingung bagaimana caranya mau menerapkan, membuat undang-undang atau merevisi undang-undang yang sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45 kan. Dan DPR juga sudah bersuara kan bahwa DPR juga sudah menilai putusan MK ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena ya sangat terang benderang ya. Undang-Undang Dasar 45 menyatakan pemilu 5 tahun sekali ya, sedangkan MK membuat putusan pemilu 2 kali dalam 5 tahun. Jadi kan jelas ya, makanya DPR dan pemerintah dalam posisi kebingungan. Maka saya mengusulkan ya, selain dari usulan dari video saya sebelumnya tadi, saya mengusulkan agar supaya Presiden ya mengeluarkan Perpu, tapi nggak sekarang, nanti. Karena apa? Presiden bisa melihat ada potensi ya terjadi kegaduhan di mana MK tetap pada putusannya dan berdasarkan aturan final dan mengikat dan wajib dilaksanakan, sedangkan pemerintah dan DPR tidak mau melaksanakan sesuatu yang melanggar Undang-Undang Dasar 45 ya, yang akhirnya kan tentu akan terjadi kegaduhan. Maka Presiden bisa membuat atau mengeluarkan Perpu ya,
peraturan pengganti undang-undang yang memang setingkat undang-undang, ya setingkat undang-undang, di mana Perpu yang dikeluarkan Presiden itu ada 3, ya. Pertama, Perpu tentang Undang-Undang Pemilu, ya, di mana Perpu itu tentu tidak harus mengikuti putusan MK, ya, karena Perpu itu tidak terikat dengan hasil putusan MK. Kedua, Presiden membuat Perpu Undang-Undang Pilkada. Tentu Perpu Undang-Undang Pilkada mengembalikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Mau itu pemilihan secara langsung maupun tidak langsung bisa di Undang-Undang Pilkada nanti dalam Perpu. Dan ketiga, Perpu Undang-Undang MK, ya. Kenapa tiga-tiga ini? Ya saya jelaskan, ya. Pertama, Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau Presiden mengeluarkan Undang-Undang Pemilu, otomatis ya akan berlaku kan Perpu Undang-Undang Pemilu itu. Sehingga putusan MK itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak mengikat pada Undang-Undang Pemilu berdasarkan Perpu ini. Nah, Perpu ini yang akhirnya menjadi jalan tengah sehingga tidak ada kebingungan dari DPR maupun pemerintah untuk tidak menerapkan putusan MK. Jadi kalau pemerintah dan DPR merevisi undang-undang, maka wajib mengikuti putusan MK. Ya, tapi kalau Perpu enggak perlu. Jadi itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Presiden mengembalikan, ya, karena Presiden sebagai pucuk pimpinan di negara ini, ya, harus menjaga kestabilan negara ini, maka beliau mengeluarkan Perpu yang membuat win-win solution. Artinya MK juga tidak dilangkahi, ya, karena yang dilakukan oleh Presiden tidak berhubungan dengan putusan MK, dan DPR maupun pemerintah pun akhirnya tidak dalam posisi kebingungan bagaimana caranya membuat atau merevisi undang-undang. Yang jelas revisi undang-undang yang akan mereka lakukan akan melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang bisa bisa menjadi solusi. Lalu Perpu Undang-Undang Pilkada. Nah, Perpu Undang-Undang Pilkada ini tentu Presiden mengembalikan lagi Undang-Undang Pilkada di luar dari tafsiran putusan MK, ya, di mana Pilkada ya berdiri sendiri seperti di Undang-Undang Dasar 45, tidak bisa digabungkan dengan pemilu, gitu kan. Jadi dikembalikan oleh Presiden melalui Perpu, ya, karena melihat potensi akan terjadi kegaduhan. Lalu ketiga, supaya ya Perpu ini tidak ya akhirnya diputuskan lagi oleh MK, ya, sesuai dengan keinginan MK. Jadi gini, misalnya Presiden sudah mengeluarkan Perpu Undang-Undang Pemilu, lalu Presiden mengeluarkan Perpu Undang-Undang Pilkada, mengembalikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Lalu ada yang mengajukan gugatan, ya, terhadap Perpu itu, gitu. Dan MK kembali memutuskan, ya, bahwa pemilu dibagi dua. Lalu MK kembali memutuskan Pilkada boleh gabung dengan pemilu. Ya kan, jadi bolak-balik nggak beres-beres ini. Makanya usulan saya selanjutnya adalah Presiden mengeluarkan Perpu, ya, untuk undang-undang MK, ya, di mana dibatasi, ya,
undang-undang itu membatasi peran ya, dari Mahkamah Konstitusi, mengembalikan peran Mahkamah Konstitusi seperti amanat Undang-Undang Dasar 45 ya. Sehingga ketika Perpu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada akhirnya dikeluarkan, MK sudah tidak punya kewenangan untuk menafsirkan undang-undang tersebut di luar dari amanat atau di luar dari kewenangan mereka yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 45. Karena sudah diatur di dalam Perpu Undang-Undang MK bahwa MK tidak boleh begini, tidak boleh begitu. MK hanya boleh menafsirkan ya pasal di undang-undang apakah melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi harus mengeluarkan 3 perpu tersebut. Kalau hanya mengeluarkan 2 perpu, Perpu Pemilu sama Perpu Undang-Undang Pilkada, maka akan begini lagi. Karena kewenangan MK masih dibiarkan terlalu besar. Nah, maka harus ada Perpu Undang-Undang MK. Tiga-tiganya ini dikeluarkan, selesai masalah ya. Undang-Undang Pemilu kembali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pilkada kembali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, dan peran atau tindakan MK dibatasi ya, dan dikembalikan oleh Undang-Undang MK sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita ya memiliki undang-undang yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, dan kita memiliki undang-undang yang membatasi ya peran lembaga lain untuk masuk ke lembaga lainnya. Jadi lembaga yudikatif MK ini tidak lagi dibolehkan untuk mengambil peran dari DPR dan mengambil peran dari pemerintah. Nah, ini yang saya usulkan kepada Presiden Prabowo agar supaya memecah kebuntuan ini, di mana suka tidak suka, mau tidak mau ya, putusan MK itu wajib dilaksanakan ya. Karena itu pemerintah dan DPR wajib melaksanakan putusan MK. Nah, kalau putusan ini dilaksanakan, maka sudah sangat jelas ada kebingungan di mana DPR dan pemerintah seolah-olah disuruh membuat undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, daripada begini dan akan menimbulkan kegaduhan, maka Presiden mengeluarkan Perpu ya. Jadi pertama Perpu Undang-Undang Pemilu, Perpu Undang-Undang Pilkada, dan Perpu Undang-Undang MK. Sehingga ini yang akan menjadi penyelesaian. Sebaiknya jangan juga terlalu lama Perpu ini dikeluarkan, karena di 2026 tentu kita sudah mulai bicara mengenai pemilu 2029, dan tentu KPU dan pemerintah sudah harus mempersiapkan pemilu-pemilu maupun pilkada yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau sesuai dengan kewenangan yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu saja, semoga ini bisa memberikan solusi dari kebuntuan yang terjadi saat ini. Terima kasih.